Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda Ibu sekalian, berikut ini adalah video untuk memperkuat pemahaman Ananda terkait dengan materi kita pada hari ini, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, setelah Ananda mengerjakan LKPD, maka Ananda tentu sudah mengetahui bangun apakah yang terlihat di tampilan berikut ini. Nah, sebelumnya Ananda juga sudah mempelajarinya pada jenjang SMP. Dan bangun datar ini disebut dengan bangun datar apa? Nah, benar sekali. Bangun datar ini segitiga, yaitu segitiga siku-siku. Sekarang Ibu mempunyai segitiga siku-siku yang diberi nama A, B, dan C. Nah, untuk sisi CB, Ibu beri nama A kecil karena berada di depan sudut A. Untuk sisi AC, Ibu beri nama B kecil karena berada di depan sudut B. Dan untuk sisi AB, Ibu beri nama C kecil karena berada di depan sudut C. Nah, Ananda masih ingat teorema apa yang berlaku pada segitiga siku-siku? Nah, benar sekali. Teorema yang berlaku pada segitiga siku-siku adalah teorema Pythagoras. Nah, sebelum itu kita mengulang kembali pengertian dari teorema Pythagoras. Teorema ini yaitu teorema yang berlaku pada segitiga siku-siku, di mana hasil kuadrat sisi terpanjangnya sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Nah, kalau dari gambar ini, maka teorema Pythagorasnya dapat kita tuliskan C kecil kuadrat sama dengan A kecil kuadrat ditambah B kecil kuadrat. Nah, ini ya. Maka ini sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi penyikunya. Nah, selanjutnya. Nah, Ananda juga sudah mempelajari kesebangunan pada segitiga siku-siku. Nah, perhatikan di sini Ibu mempunyai dua buah segitiga yang sebangun. Ada segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, coba Ananda ingat kembali apa saja syarat dari segitiga sebangun. Nah, benar sekali. Syarat dari kesebangunan pada segitiga siku-siku yaitu dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan perbandingan ketiga panjang sisi yang bersesuaian senilai. Nah, dari gambar ini kita peroleh perbandingan AB per DE sama dengan BC per EF sama dengan AC per DF. Nah, selanjutnya. Nah, Ananda telah mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Nah, di sini tentu Ananda sudah mengetahui apa itu sinus, kosinus, dan tangen. Nah, jika ada segitiga berikut, sudutnya seperti ini, maka di depan sudut diberi nama sisi depan, di samping sudut kita beri nama sisi samping, dan ini merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, begitupun jika sudutnya dipindahkan. Nah, maka yang di depan sudut tetap diberi nama sisi depan, di sampingnya sisi samping, dan yang berbentuk miring yaitu sisi miring. Nah, sisi miring tidak selalu miring, tetapi selalu di depan sudut siku-siku. Nah, perhatikan ini sudutnya siku-siku. Nah, sinus suatu sudut adalah perbandingan antara panjang sisi depan dengan sisi miringnya. Sedangkan kosinus suatu sudut adalah perbandingan antara panjang sisi samping suatu sudut dengan sisi miringnya.
Dan terakhir, tangan suatu sudut adalah perbandingan antara panjang sisi depan suatu sudut dengan panjang sisi sampingnya. Nah, ini yang telah Ananda temukan pada LKPD kita tadi. Selanjutnya, nah, jika ada segitiga berikut, maka sin dari sudut A sama dengan sisi depan sudut A per sisi miringnya. Atau dapat kita tulis A kecil per C kecil. Begitu dengan cos A, sisi samping per sisi miring dapat ditulis B kecil per C kecil. Dan tangan A sama dengan sisi depan per sisi samping dapat ditulis A kecil per B. Nah, agar lebih mudah mengingatnya, maka sisi depan, sisi samping, dan sisi miring kita beri singkatan dengan D, Sa, dan Mi. Dua huruf awalannya. Nah, maka dari itu sin itu perbandingan dari D per Mi. Sedangkan cos perbandingan dari Sa per Mi. Dan tangan perbandingan dari D per Sa. Nah, sehingga untuk lebih mudah kita mengingat nilai perbandingan trigonometri dari sin, cos, dan tangan berturut-turut adalah Demi, Sami, dan Desa. Nah, selanjutnya, selain dari sinus, kosinus, dan tangan, dikenal pula perbandingan trigonometri lainnya yaitu sekan, kosekan, dan kotangan. Sekan merupakan kebalikan dari, nah benar sekali, kosinus. Sedangkan kosekan merupakan kebalikan dari, nah benar, yaitu sinus. Dan terakhir kotangan merupakan kebalikan dari tangan. Nah, ini sesuai dengan yang telah anak-anak ibu dapatkan pada LKPD kita. Nah, ini segitiga yang tadi, maka sekannya yaitu kebalikan dari cos. Jadi 1 per cos, sehingga jadinya C per B. Kosekan A sama dengan kebalikan dari sin, maka 1 per sin. Sin A sama dengan C per A. Dan kotangan A kebalikan dari tangan, maka 1 per tan A sama dengan B per A. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Diketahui segitiga ABC yang siku-siku di C seperti tergambar di bawah ini. Panjang AB sama dengan 5, panjang AC sama dengan 3, dan BC sama dengan 4. Tentukan nilai sin B, cos B, dan tangan B. Tentukan nilai sin B, cos B, dan tangan B. Nah, pada LKPD kita, soalnya hampir mirip ya dengan contoh soal ini, hanya letak angkanya saja yang berubah. Nah, di LKPD, anak-anak ibu peroleh sisi yang tidak diketahuinya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, di sini sudah diketahui ketiga sisinya, maka lebih mudah untuk menentukan nilai dari sin, cos, dan tannya. Nah, nilai dari sin B sama dengan sin B tadi berarti D per Mi, maka sama dengan 3 per 5. Cos B sama dengan samping per miring atau Sa per Mi sama dengan 4 per 5. Dan tangan B sama dengan D per Sa sama dengan 3 per 4. Nah, baiklah. Ibu rasa anak-anak ibu sampai di sini sudah memahami apa itu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, dan semoga anak-anak ibu dapat menentukan nilai perbandingan segitiga siku-siku ini dengan benar. Nah, ini ada selanjutnya kuis. Nah, ada 3 buah soal kuis. Anak-anak ibu screenshot, kemudian tuliskan jawabannya di buku latihannya masing-masing. Maka kita akan periksanya di pertemuan selanjutnya. Ini untuk soal yang pertama. Ananda kerjakan di buku latihannya ya.
Ini untuk soal yang kedua. Dan ini untuk soal yang ketiga. Nah, jangan lupa buatkan cara atau jalan mendapatkan atau memperoleh jawabannya. Nah, Ibu rasa cukup video dan pertemuan kita. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.